Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Hari yang berbahagia buat kita semua. Sebab hari ini Allah sendiri akan menghampiri hidup saudara. Dia akan menghampiri hidup saudara karena firman mendatangi hidup saudara. Saya akan melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Itu adalah hal yang sangat penting sekali. Tapi hari ini, melalui firman yang saudara dengar hari ini, saudara akan bisa mengalami terobosan demi terobosan. Bahkan melampaui semua penghalang-penghalang yang akan saudara hadapi selama saudara berjalan di muka bumi ini. Mari saja kita berdoa lebih dahulu kepada Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang Kau berikan kepada kami, di mana kami dihampiri oleh pribadi-Mu sendiri. Pagi hari ini Tuhan, firman-Mu akan mendatangi hidup kami. Firman yang hanya bukan menjadi rahasia buat hidup kami, menjadi misteri buat hidup kami, tapi firman yang akan membuka seluruh penyingkapan, seluruh misteri. Firman yang akan mendatangi hidup kami adalah firman yang bisa kami wujudkan, bisa kami genapkan melalui hidup kami, Tuhan. Terima kasih karena Engkau berfirman, berarti itu bisa terwujud dalam hidup kami. Kami siap saat ini bagi Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan Roh-Mu. Terima kasih karena Roh-Mu senantiasa membawa firman itu, bahkan menginspirasikan firman, mengilhami firman itu. Sehingga hal-hal yang tertulis, hal-hal yang kami dengar seperti biasa, seperti hal natural, itu bisa menjadi kehidupan, yaitu kehidupan-Mu sendiri Tuhan. Itu dinyatakan, dimanifestasikan melalui hidup kami. Kami siap saat ini bagi Engkau Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara tahu bahwa perubahan-perubahan sering terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Bahkan saudara bisa melihat kadang-kadang banyak orang tidak bisa memilah apakah perubahan itu akan membawa kepada kehidupan yang benar atau kehidupan yang baik saja atau kehidupan yang tidak benar. Kadang-kadang orang hanya melihat dan menilainya dari segi kebutuhannya. Tetapi kita tahu bahwa gereja yang Tuhan bangun di dunia ini adalah gereja yang bisa bertahan jika mereka menghadapi setiap perubahan demi perubahan yang terjadi pada zaman ini. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, saudara, membaca dalam Alkitab, mulai dari kitab Kejadian dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang, kita bisa mendapati bahwa akan terjadi perubahan demi perubahan. Mulai dari kitab Kejadian, perubahan itu begitu dahsyat sekali. Tetapi itu sebabnya kita membutuhkan sesuatu yang permanen dalam hidup kita untuk kita bisa mengatasi perubahan demi perubahan tersebut. Gereja Yesus Kristus itu harus diberkati dengan hikmat, dengan urapan hikmat, dengan kekuatan hikmat, dan kebijaksanaan rohani. Ya, hal-hal yang merupakan suatu polisi atau kebijakan bagaimana menempuh kehidupan yang sama seperti yang Allah kehendaki, yang sama seperti apa yang firman itu ataupun kebenaran itu ungkapkan kepada hidup kita. Jadi itu sebabnya saudara-saudara diperlengkapi untuk mengatasi setiap perubahan-perubahan yang hebat yang bakal terjadi dalam waktu-waktu ke depan ini. Dan mari saja kita untuk bisa melihat bagaimana Allah memperlengkapi hidup kita untuk mengatasi perubahan demi perubahan itu. Di 1 Petrus 1, ayat yang ke-24. Mungkin ada baiknya kita baca dari ayat ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Hal-hal yang tidak bisa diubah, hal-hal yang tidak bisa dicemarkan atau diganti oleh firman Allah. Dikatakan firman Allah yang hidup. Oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kita mengalami kelahiran baru oleh firman Allah. Firman di sini dikatakan adalah logos. Logos, penempatan yang terbaik adalah pada roh saudara. Sebab dikatakan semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput menjadi kering dan
bunga gugur. Saudara bisa lihat bahwa firman Allah, saudara dilahirkan dari sesuatu di dalam roh saudara. Allah menempatkan sesuatu yang kekal, yang tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah bisa berubah di dalam rohmu. Lalu kemudian Allah menyatakan bahwa semua yang memiliki karakteristik natural, hal-hal yang alamiah, itu bisa dengan cepat berubah. Dia tumbuh, dia mekar, kemudian dia mulai layu, dia mulai kering, dan akhirnya menjadi gugur. Begitu cepatnya semua hal yang natural, apa saja hal yang natural. Jadi itu sebabnya saudara jangan terkaget-kaget. Jangan saudara menganggap bahwa perubahan-perubahan itu adalah tantangan buat saudara. Memang itu tantangan buat kehidupan gerejanya. Tetapi saudara tidak perlu kaget. Oleh karena Allah telah menyatakan bahwa semua yang natural itu akan mengalami perubahan begitu cepatnya. Begitu cepatnya. Ayat yang ke-25, tetapi firman Tuhan. Dikatakan, tetapi firman Tuhan. Dikatakan adalah tetap untuk selama-lamanya. Dikatakan tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi dikatakan oleh Alkitab adalah firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Firman di sini dikatakan adalah rema, bukannya logos. Di ayat 23 saudara mengalami lahir baru itu melalui firman logos. Tetapi kemudian di sini dikatakan adalah tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dia akan bisa bertahan untuk selama-lamanya. Apa perbedaannya antara logos dan rema? Hari ini saya tidak ingin membahas tentang perbedaan ataupun definisi daripada logos dan rema. Tapi saya berbicara tentang area jangkauan, area di mana kehidupan logos dan area di mana kehidupan rema. Saya mau beritahu pada saudaraku, bahwa logos itu ditempatkan oleh Allah itu di dalam rohmu. Ketika engkau mengalami lahir baru, bahwa pribadi Allah itu seutuhnya itu sudah ada dalam diri saudara. Makanya kita ketahui bahwa roh Allah itu mendatangi yang pertama kali menghidupkan kembali adalah rohmu yang telah mati karena dosa. Dan pada saat dia menghampiri rohmu yang telah mati terhadap dosa, dia membawa pribadi firman. Yang firman itu adalah logos, adalah pribadinya Allah. Itu ada di dalam rohmu. Jadi ini adalah area di mana logos itu, saya ulangi, logos itu hadir. Tetapi ketika firman Tuhan itu disebutkan menjadi rema, itu bukan lagi firman Tuhan yang hanya memiliki area seperti logos di dalam rohmu saja. Tapi dia berbicara rema itu bisa dikatakan adalah firman yang menjadi kehidupan. Firman yang membuktikan, yang memanifestasikan bahwa dia sudah menjadi kehidupan. Dia memiliki area operasional yang nyata. Dan tentu ini yang dikaitkan dengan apa yang disebutkan dalam Roma pasal 10. Ini yang disebut dengan firman iman. Jadi firman yang telah menguasai sehingga memberikan saudara cara pandang untuk suatu langkah kehidupan. Jadi, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi Alkitab mengatakan bahwa firman logos dan firman rema. Firman rema yang memiliki area yang berbeda dengan logos. Yaitu sebenarnya berasal dari logos juga. Rema ini berasal dari logos. Tetapi firman itu telah mendapatkan tempat. Makanya penyebutannya dikatakan berbeda. Mendapatkan tempat pada area jiwa saudara. Pada area di luar daripada roh saudara. Jadi firman logos itu mulai diaplikasikan. Diaplikasikan itu melalui kekuatan yang ada pada firman itu sendiri. Apa kekuatan yang ada pada firman? Itu yang diberikan kepada hidup saudara disebut dengan iman.
Sehingga saudara bisa melangkah, memiliki kekuatan untuk melakukan apa saja yang dikatakan ataupun yang dibukakan, disingkapkan oleh Logos. Di Alkitab di sini dikatakan, Petrus menulis demikian. Tetapi firman Tuhan, lebih bagus kita rinci. Tetapi kita detailkan. Tetapi kita spesifikasikan. Tetapi rema tetap untuk selama-lamanya. Inilah rema yang disampaikan Injil kepada kamu. Injil membawa saudara kepada satu yang disebut dengan satu sikap perubahan, pertobatan. Ada nilai yang nampak dalam kehidupan saudara yang berasal daripada Logos yang ada di dalam kehidupan saudara. Berasal daripada Roh Allah yang ada di dalam hidup saudara. Ini yang menunjukkan bahwa firman rema itu, firman menjadi keyakinan buat hidup saudara. Membuat saudara memiliki kekuatan untuk melangkah dalam kehidupan ini. Kita tidak akan membahas lebih lama tentang Logos dan rema, tapi ini adalah untuk supaya saudara bisa memahami apa yang mau saya sampaikan. Berarti Allah, saya ulangi, Allah telah menganugerahkan kepada kita sudah lebih dari cukup untuk kita bisa mengatasi setiap perubahan demi perubahan yang terjadi di bumi ini. Saudara bisa lihat, kebanyakan orang, dia sangat bergantung kepada firman yang datang dari luar. Dan dia tidak pernah, ataupun sedikit sekali, ataupun jarang sekali, untuk memberikan peluang bahwa Allah memproses firman Logos itu menjadi rema. Inilah kekuatan yang sebenarnya, kekuatan yang abadi, yang akan bisa membuat kita bertahan menghadapi setiap perubahan demi perubahan. Sebab apa? Sebab firman rema atau firman kehidupan itu memiliki kuasa kehidupan yang tidak berubah atau tetap. Itu diambil dari mana? Dari firman Logos. Jadi dia mengaplikasikannya bukan hanya di dalam roh. Saudara yang lahir baru, rohmu kekal. Tapi saya mau tunjukkan kepada saudara, di dalam kitab Wahyu, mari saya ajak saudara untuk bisa melihat kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu, kita akan cari bersama-sama sesuatu yang tiba-tiba menggerakkan saya untuk membukanya untuk saudara. Mari kita lihat di dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu. Wahyu 20 ayat yang keempat. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Dan kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga, Rasul Yohanes mengatakan, melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya. Karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya. Dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali. Dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Rasul Yohanes melihat jiwa-jiwa di sorga. Saya mau ke saudara kembali lagi kepada apa yang saya sudah sampaikan tahun lalu kepada saudara. Bahwa jiwa itu bukan ciptaan Allah. Jiwa itu bukan berasal dari Allah. Jiwa itu bukan berasal dari bumi, dari unsur bumi. Tetapi kalau Alkitab menulis bahwa Rasul Yohanes melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal oleh karena kesaksian, dikatakan oleh karena firman Allah. Saya mau beritahu pada saudara, oleh karena kesaksian firman Allah,
Kesaksian karena firman Allah. Kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Firman di sini dikatakan adalah logos. Saya sudah sampaikan kepada kalian bahwa yang disebut rema itu bukan hanya di area roh saja. Jadi Rasul Yohanes ini bisa melihat jiwa-jiwa. Itu bisa melihat pribadi-pribadi dari roh orang-orang yang bukan hanya memiliki logos saja, tapi juga melihat rema. Sehingga mata Rasul Yohanes bisa melihat bagaimana firman itu diaplikasikan dalam kehidupan orang-orang yang telah memiliki roh itu yang sekarang ada di sorga. Tapi itu dia hanya bisa diaplikasikan melalui jiwa-jiwa. Seolah dia menampakkan bahwa apa yang disebut dengan jiwa-jiwa, aku telah melihat jiwa. Dia melihat bahwa di dalam roh manusia itu, bagaimana firman itu telah teraplikasi kepada jiwanya. Itu sebabnya dia bisa melihat jiwa. Jadi dia bisa melihat bagaimana pergerakan kerja daripada firman logos itu ke dalam diri seseorang yang sudah ada di sorga. Itu sampai kepada jiwanya. Bagaimana firman itu diaplikasikan oleh orang tersebut. Jadi kita jangan keliru, saudaraku. Jadi kalau Alkitab mengatakan jiwa, berarti Alkitab mengatakan, Rasul Yohanes mengatakan dia melihat jiwa, berarti tentu akan ada tubuh. Dan betul, ada satu tubuh. Saya ulang, ada satu tubuh yang abadi, yang telah ada di sorga, yaitu tubuhnya Kristus, yang telah bangkit dan kemudian naik. Itu adalah tubuh manusia. Dia naik dan dia dan kita akan memiliki, karena ada tubuh di sorga, lalu kemudian roh saudara. Saya katakan oleh karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman roh saudara kemudian dikatakan adalah mati. Lalu kemudian terangkat ke sorga. Maka roh saudara akan bisa memakai tubuh itu. Berarti akan nampaklah yang dilihat Rasul Yohanes ini. Nampaklah jiwa. Ketika Allah mengembuskan roh ke dalam hidung daripada bentukan manusia Adam, maka jiwa muncul. Saudara bisa lihat luar biasanya apa yang Allah mau kerjakan kepada hidup saudara selama di bumi ini. Firman rema itu adalah firman yang teguh. Firman yang membuat saudara teguh karena di dalamnya ada kuasa kehidupan yang tidak berubah. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat nasihat Rasul Paulus di dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang keempat. Dikatakan di ayat yang pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dikatakan beritakan baik siap sedia, baik tidak baik waktunya menurut ukuranmu. Dari titik ini saya akan bawa saudara kepada apa yang saya mau lanjutkan minggu lalu. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Kita lihat perubahan terjadi di dunia dengan cepat. Dulu orang bisa menerima ajaran sehat, tetapi kemudian akan datang waktunya. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudara bisa lihat bahwa manusia memegang peranan penting untuk mengubah setiap kehidupan. Manusia itu merupakan kunci. Manusia itu merupakan password, nomor PIN untuk melakukan perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan arti kata bukan perubahan yang menuju benar, tapi perubahan yang menuju kepada hal yang tidak benar. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Mungkin sampai di situ saja. Alkitab berkata, beritakanlah firman. Ini penting buat saudara. Dikatakan oleh Alkitab dengan tegas kepada oleh Rasul Paulus kepada Timotius anaknya. Dikatakan adalah beritakanlah firman
Beritakanlah logos. Logos yang ada pada hidup saudara. Tapi rema yang sudah teraplikasi dalam hidup saudara menjadi keyakinan buat hidup saudara. Karena itu yang membuat saudara memiliki kekuatan untuk terus memberitakan. Saya katakan terus memiliki keyakinan bahwa logos yang akan diterima oleh orang itu juga akan memberikan kekuatan untuk mengubah orang tersebut. Kita melihat di sini saudara, ini sangat penting. Jadi Rasul Paulus menegaskan, dikatakan beritakanlah firman. Firman logos. Lalu kemudian dikatakan oleh Alkitab dengan jelas buat kita semua bahwa firman rema sajalah yang akan memiliki kuasa kehidupan yang tidak berubah dan tetap. Itu yang membuat saudara tetap teguh untuk terus memberitakan melalui mulut saudara firman dalam segala keadaan. Yesus ketika dia memperkatakan firman logos kepada iblis, iblis tidak berkutik. Jadi yang terpenting bagi kita adalah siapa, dari mulut siapa firman itu keluar. Kalau engkau hanya mengutip firman Tuhan dan tahu firman Tuhan, lalu engkau juga sampaikan firman logos kepada orang lain, tidak terjadi apa-apa. Bahkan engkau sendiri bisa diubah oleh keadaan yang terjadi. Saudara bisa lihat apa yang terjadi dengan bangsa Israel, apa yang terjadi dengan bangsa Yahudi, apa yang terjadi dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka diubah oleh keadaan zaman. Sehingga mereka tidak menerima, tidak memegang teguh firman logos yang menjadi rema dalam hidup mereka. Jadi mereka hanya memiliki logos pada mulut mereka, bukan pada roh mereka. Nah, Allah ingin, saya ulangi, Allah ingin menganugerahkan dimensi kuasa yang baru yang disertai dengan kemenangan seperti apa yang diperkatakan oleh Paulus kepada Timotius. Dan beritakanlah firman dan siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran. Wah, luar biasa saudara. Allah ingin membawa saudara pada dimensi kemenangan ini untuk mewujudkan kuasa dan otoritas yang telah dia tetapkan, yang dia telah sediakan hanya kepada gerejanya di akhir zaman ini. Itu sebabnya Allah ingin membukakan, menganugerahkan supaya saudara bisa masuk kepada dimensi kuasa yang baru seperti ini. Saudara bisa mengatasi setiap perubahan demi perubahan. Saudara bisa mengalirkan, menunjukkan kuasa dan otoritas Allah melalui mulut saudara, melalui pemberitaan firman yang keluar dari mulut saudara. Saya mau beritahu pada saudara, ini demonstrasi otoritas dan kuasa Allah itu melalui hidup saudara. Seperti apa yang ditegaskan oleh Paulus kepada Timotius ini. Itu tidaklah seperti seorang tukang sihir. Bagaimana dia mendemonstrasikan kekuatan yang ada di balik yang menggerakkan kehidupannya. Atau mungkin seperti seorang pesulap dengan trik-triknya, dengan caranya, dengan kelihayannya. Tetapi yang Allah inginkan ini, demonstrasi otoritas dan kuasa Allah itu bukan ketika saudara meletakkan tangan, bukan hanya ketika saudara meletakkan tangan, tetapi ini ada pada mulut saudara. Dimensi kuasa yang baru disertai dengan kemenangan itu. Ini yang Allah mau supaya gerejanya memasukinya, saudara memasukinya. Memang saudara bisa lihat ini. Saya akan mulai membahas ini lebih detail lagi dan saya akan lanjutkan lagi di hari-hari yang akan datang. Dengarkan saya, saudara. Bagaimana demonstrasi otoritas dan kuasa Allah ini ditunjukkan dalam pribadinya Yesus. Saudara bisa lihat demonstrasi otoritas dan kuasa ini ditunjukkan dalam pribadinya Yesus.
Karena pada lidah dan mulutnya Yesus itu hanya ada otoritas dan kuasa serta kemenangannya Allah. Kita bisa melihat bagaimana hal ini bisa menjadi bagian. Karena ketika Yesus menunjukkan itu ketika dia hidup di bumi ini, berarti Allah sebenarnya telah memamerkan kepada hidup saudara dan saya bahwa itulah yang Allah mau anugerahkan, dimensi tersebut. Saya mengajak kita untuk bisa melihat dulu satu ayat di Alkitab, Matius pasal 8. Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8. Mungkin satu ayat saja kita baca. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dikuasai oleh setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Sepatah kata. Hanya satu patah kata, bukan banyak. Kalau engkau menyebutkan dalam nama Yesus itu 3 patah kata. Yesus hanya mengucapkan sepatah kata. Dan Alkitab tidak menulis apa kata yang diucapkan oleh Yesus. Mari kita lihat. Kata dalam bahasa Yunaninya di sini disebutkan adalah logos. Ada banyak firman logos. Saya ulang, ada banyak firman logos. Saudara ucapkan, saudara hambur-hamburkan begitu saja. Tetapi itu tidak menunjukkan hasil daripada target yang saudara sedang kerjakan. Mengapa itu bisa terjadi? Yang jadi pertanyaan adalah Matius 8 ayat 16 ini membuktikan. Menjelang malam dibawanya lah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Jadi bukan hanya satu setan yang menguasai satu orang. Mungkin ada juga 2, 3, lebih dari 1 menguasai satu orang. Tetapi kemudian ada banyak orang di situ. Berarti itu adalah kumpulan orang-orang yang dibelenggu oleh kekuatan daripada setan. Bagaimana Yesus membebaskan itu? Yesus hanya mengucapkan sepatah kata saja. Maka dikatakan, dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dari orang-orang yang kerasukan itu. Dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Dia melenyapkan semua pekerjaan iblis. Pekerjaan setan pada orang-orang yang sakit. Sepatah kata, 2 target sekaligus. Sepatah kata. Yang jadi pertanyaannya, Tuhan, beri aku pewahyuan, kata apa itu? Logos apa itu? Bukan. Dari mulut siapa keluar logos itu? Itu pewahyuan yang saudara harus ketahui. Dari mulut siapa keluar perkataan logos ini? Bukan kata-kata logos itu merupakan hal yang saudara harus cari. Bukan kata-kata itu, tetapi dari mulut siapa? Yesus beberapa kali ketika dia menyembuhkan seorang yang tuli, masukkan jarinya. Lalu kemudian dia berkata, terbukalah. Maka telinganya terbuka. Ini dimensi kuasa yang baru disertai dengan kemenangan yang Allah telah sediakan pada saudara karena dia tunjukkan kepada pribadi Yesus. Itu ada.
Jadi yang terpenting adalah siapa saudara yang akan mengucapkan sepatah kata untuk memanifestasikan, mengekspresikan kemenangan Allah, untuk mengekspresikan otoritas dan kuasa Allah melalui lidah saudara. Memang betul kita membutuhkan pewahyuan ini. Tapi saya mau beritahu pada saudara. Pada minggu-minggu yang lalu saya sudah sampaikan kepada saudara. Tulisan Rasul Yakobus. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Ini penting. Saudara merenungkannya. Saudara memahaminya. Pewahyuan ini. Mari kita lihat. Yakobus 3 ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Dikatakan barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Saya ulangi sekali lagi. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya dalam kontrol dia, dalam kendali dia, bukan dalam kontrol iblis ataupun setan. Rasul Yakobus secara spesifik menyebutkan ada 2 kelompok orang. 2 kelompok orang. Yang pertama adalah bersalah dalam banyak hal, dalam kata-kata. Dan ada orang, karena dia gunakan kata barang siapa, atau jika ada seorang yang tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Berarti dia sudah tahu bahwa ada 2 orang, 2 kelompok orang yang bersalah terus-menerus dalam perkataannya dan yang tidak pernah bersalah dalam perkataannya. Dan dia sebutkan kalau orang tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah manusia yang sempurna. Saya mau beritahu pada saudara, Rasul Yakobus berani menulis 2 kelompok orang ini. Karena tentu dia sudah menemukan kedua kelompok orang ini. Dan kelompok yang pertama yang banyak bersalah, dia lihat pada umumnya banyak. Tapi dia temukan juga orang ada yang tidak bersalah dalam perkataannya. Siapa dia? Kakaknya sendiri, yaitu Yesus. Kita akan sampai kepada halangan apa? Saya ulangi, halangan apa? Yang menghalangi dimensi kuasa yang baru disertai dengan kemenangan itu. Itu tidak bisa nyata dalam kehidupan gerejanya. Saya ulangi, kita membutuhkan pewahyuan. Saya sudah membawa saudara ketika Allah telah menunjukkan melalui kehidupan Yesus bahwa dia adalah manusia yang sempurna. Saya ulangi, dia manusia yang sempurna. Wow. Ini penting buat kita. Dia manusia yang sempurna. Karena apa? Karena adiknya sendiri tidak pernah mendapati ada kesalahan dalam hidupnya. Lebih daripada 30 tahun mereka hidup di Nazaret dan dalam pelayanan Yesus. Dia ikuti. Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat. Saya berdoa supaya pewahyuan ini akan disingkapkan kepada hidup saudara. Saudara membutuhkan pewahyuan agar terungkap rintangan-rintangan yang membuat saudara tidak bisa mengalami terobosan spiritual dan mengalami dimensi kuasa yang baru disertai dengan kemenangan itu. Efesus pasal yang 4. Kita baca mulai dari ayat 11 saja.
Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai, ya saudara, Allah begitu bermurah hati. Dia menganugerahkan orang-orang yang diutus kepada hidup saudara. Saya ulangi, orang-orang diutus kepada hidup saudara. Baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Banyak di antara saudara hanya patuh kepada gembala saudara. Saudara sulit untuk bisa menerima para rasul, nabi. Saudara harus berubah. Siapapun yang diutus oleh Allah, saudara, itu bertujuan supaya ayat 13 dan seterusnya itu akan menjadi porsi hidup saudara. Dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar. Pengetahuan tentang anak Allah. Kemudian dikatakan adalah kedewasaan penuh. Tapi dalam New King James Version dikatakan kita sampai kepada to a perfect man, menjadi manusia yang sempurna. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara perlu bertumbuh. Saudara perlu menjadi dewasa. Saya ulangi, saudara perlu bertumbuh. Saudara perlu menjadi dewasa. Supaya kepenuhan Kristus itu bisa ditampung dalam hidup saudara. Karena hidup saudara tidak memiliki bagian-bagian yang lain yang disediakan, yang tersedia bagi pribadi selain daripada Allah. Sehingga kepenuhan Kristus itu. Jadi dengarkan saya. Saudara, inilah pewahyuan yang Allah kehendaki. Jadi kita tahu salah satu penghalang, salah satu rintangan dalam kehidupan gerejanya adalah ada pada lidah saudara. Itu rintangan, itu sebabnya Paulus mengatakan dalam segala keadaan beritakanlah firman. Perkatakanlah firman. Mengapa? Karena Paulus menginginkan bahwa Timotius bisa mengalami kemenangan, dimensi kemenangan, kuasa yang baru itu. Ketika dia berkata tanpa memandang dia siap atau tidak siap, dia memanifestasikan kemenangan. Kemenangan Allah melalui pemberitaannya. Ketika keadaan tidak memungkinkan, keadaan berubah dengan cepat, dia tetap memberitakan firman. Dia sebenarnya memanifestasikan kuasa dan otoritas Allah yang tidak bisa ditahan oleh penghalang-penghalang natural yang cepat berubah. Jadi saudara akan bertindak melangkah menurut pewahyuan ini. Barulah Allah akan membawa saudara kepada dimensi yang baru, yang berkuasa. Sehingga ketika saudara memperkatakan firman Tuhan dengan kuasa baru dan otoritas itu akan membawa dan akan membuat saudara mengalami kemenangan pribadi. Dengarkan saya, pewahyuan yang saya mau sampaikan kepada saudara ini melampaui doktrin, melampaui teologi, dan melampaui pengetahuan apa saja. Tapi saudara akan dibawa masuk berpindah kepada suatu alam pengalaman yang baru. Suatu alam, suatu dunia pengalaman yang baru. Dan saudara akan bisa membuktikan bahwa firman Tuhan yang saudara lepaskan dari dirimu itu menjadi senjata yang mematikan. Saya ulangi, senjata yang mematikan semua kekuatan yang sedang merajalela
di bumi ini yang memprovokasi, yang menggerakkan semua bentuk kehidupan di dunia ini. Saudara, itu akan menjadi senjata yang mematikan. Makanya Paulus katakan kepada Timotius, beritakanlah firman. Baik atau tidak baik waktunya. Karena Paulus sendiri tahu bahwa itu adalah senjata yang mematikan. Mari saja kita melihat 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-5. Nanti saudara saya ajak untuk bisa masuk. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-5. Sebab Injil yang kami beritakan, ini yang ditugaskan juga oleh Rasul Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius 4 tadi. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Bukan hanya melepaskan kata-kata. Jadi sangat penting. Mengapa Yesus hanya mengucapkan sepatah kata, semua setan bergerak. Semua setan tergeser. Di sini dikatakan bahwa bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga bukan hanya kata-kata yang lepas, tetapi juga berarti di dalamnya ada yang dilepaskan dengan kekuatan. Di sini digunakan kata dunamis oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Wow. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu. Oleh karena kamu. Bukankah Paulus mengatakan di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-5. Itu menunjukkan senjata yang mematikan. Keluar dari mulutmu. Wah, saudara. Ini yang Allah sediakan dimensi ini. Ketika dia sudah tunjukkan pada dirinya Yesus. Dia mau supaya ini menjadi nyata dalam hidup saudara. Mari kita lihat. Sekarang. Nanti saudara akan membandingkannya. Malaikat juga bisa memberitakan Injil. Tapi apa bedanya dengan Timotius? Apa bedanya dengan Paulus? Apa bedanya dengan Yesus? 1 Korintus pasal yang ke-2. 1 Korintus pasal yang kedua. Mulai dari ayat yang pertama, demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah. Saudara tahu kata-kata yang indah? Atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Jadi dengan hikmat manusia maksud Paulus. Dengan kehebatan, hikmat, idenya dia. Menyampaikan kata-kata yang indah. Ini yang disebut dengan kata-kata psikologis. Kata-kata kejiwaan. Yang hanya bisa menyentuh pikiran dan perasaan saudara saja. Tapi tidak pernah bisa mematikan dan menghentikan kekuatan iblis yang membelenggu orang yang mendengarnya. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Dia tidak peduli kondisinya seperti apa. Sebab kalau dia tahu apapun kondisinya orang itu, maka hikmat manusia akan bekerja. Oh, kalau begitu, nanti pertama kali saya akan katakan begini, saya akan lakukan ini, saya akan lakukan ini. Dia tidak mau. Selain Yesus Kristus yang dia salibkan, dia itu yang dia mau bawa. Itu yang dia mau beritakan. Itu yang dia tahu memiliki kekuatan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tetapi dengan keyakinan akan
yang ada di dalam kata-kata yang dilepaskan oleh Paulus. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, ide-ide manusia, psikologis tadi. Tapi pada kekuatan Allah. Tetapi pada kekuatan Allah. Dia bilang iman kamu itu. Roma 1 ayat 16 supaya saudara mengerti. Roma 1 ayat 16. Dengan suatu keyakinan kata Paulus tadi. Kemudian di Roma 1 ayat 16 dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil yaitu firman Tuhan yang ada pada dirinya Paulus adalah kekuatan Allah yang akan menyelamatkan setiap orang yang percaya. Adalah kekuatan Allah yang akan menghentikan pekerjaan iblis pada orang lain. Ini merupakan kekuatan Allah yang ada di dalam kata-kata yang kusampaikan. Dan ketika mereka mendengarkan itu, bahwa kekuatan Allah itu akan bekerja untuk menstop, mengakhiri kekuatan iblis. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani, mau apa saja. Saya mau beritahu pada saudara. Mari kita lihat, saudara saya tahu saudara lebih suka kalau saya membagikan sesuatu yang saudara belum pahami. Yang selama ini menjadi misteri buat saudara. Mari saya ajak untuk kita bisa melihat 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Ayat yang 10 mulai. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana, mereka ini maksudnya para nabi, dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kalau saudara kenal siapa salah satu nabi yang menuliskan penderitaan Kristus dan kemuliaan akan menyusul kemudian salah satu adalah Yesaya, Daniel, Daud, itu nabi. Mereka meneliti. Kemudian lihat ayat 12-nya. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka. Jadi perantara mereka, para nabi. Mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepadamu. Jadi saya ulangi sekali lagi, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat, para malaikat. Wow, malaikat adalah makhluk roh. Dia hanya memiliki kemampuan membedakan dan membandingkan antara yang baik dan yang jahat. Malaikat demikian. Tanpa mereka memiliki kuasa ataupun kekuatan. Mereka tidak memiliki kuasa, kekuatan pertobatan ataupun perubahan. Dari berdosa menjadi benar. Mereka tidak memiliki. Makanya iblis adalah malaikat. Ketika dia sudah jatuh ke dalam dosa,
Dia tidak memiliki kekuatan untuk dia bisa berubah. Lalu di sini, di 1 Petrus ini, wow, ini adalah misteri yang luar biasa sekali. Dikatakan dengan jelas bahwa menyampaikan berita Injil yang kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui. Alkitab menulis kata look into. Ingin diketahui, ingin dilihat kedalamannya. Mengapa? Karena malaikat tidak mengalami kekuatan dan kuasa, tidak memiliki kekuatan dan kuasa untuk pertobatan dan perubahan. Tapi mereka bisa menyaksikan perubahan dan pertobatan itu. Semacam itu. Dari Injil yang disampaikan oleh orang-orang. Mereka melihat perubahan dan pertobatan semacam itu ada dalam kehidupan gerejanya. Jadi mereka rindu. Mereka menyampaikan berita Injil. Saudara tidak tahu bahwa malaikat menyampaikan Injil. Mari saja kita melihat Alkitab. Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah ia. Kadang-kadang orang, dia sulit diyakinkan oleh sesama manusia. Oh, saya tahu kampungnya orang ini di mana. Tapi kalaupun seorang malaikat memberitakan Injil dari sorga, bisa saja mungkin dia bisa mengalami pertobatan. Ketika malaikat mendatangi para gembala di padang Efrata, nanti tanggal 25 Desember nanti. Ketika malaikat mendatangi, dikatakan itu kabar baik. Dan yang luar biasa, para gembala berubah, mengalami perubahan. Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi. Dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan kita udah tahu bahwa para malaikat dikhususkan untuk melayani saudara gerejanya. Melayani hamba-hambanya. Jadi saudara bisa paham sekarang. Mari kita lihat sekarang. 1 Petrus 1 ayat 12. 1 Petrus 1. Ayat 12. Dalam King James Version. Supaya saudara bisa memahami. Dikatakan demikian. Dalam King James Version, unto whom it was revealed that not unto themselves, but unto us they did minister the things which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven, which things the angels desire to look into. Jadi katakan hamba-hamba Tuhan, dia memberitakan Injil. Itu Roh Kudus turun dari sorga dalam pemberitaan mereka. Tetapi saya sudah sampaikan pada saudara, para malaikat ini menginginkan, kenapa ada kuasa yang terjadi, yang dikandung di dalam kata-kata daripada hamba Tuhan itu. Kuasa itu kuasa dari mana? Roh Kudus. Itu sebabnya dikatakan ada kata demikian. The angels desire
To look into. Ingin mengetahui apa. Ingin memahami. Saya ulangi. Ingin memahami. Ingin mengetahui. Pewahyuan dalamnya Injil itu. Yang diberitakan oleh orang-orang kudus. Dengan kekuatan Roh Kudus. Ya, bagaimana kuasa Allah berada di dalamnya. Kok bisa ada di dalam kata-kata. Untuk menyelamatkan orang. Mereka yang percaya kepadanya. Roma 1 ayat 16 dikatakan. Paulus memiliki keyakinan bahwa Injil itu. Saudara lihat ayatnya di dalam tayangan. Ini penting buat saudara. Bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan mereka. Malaikat hanya mentaati apa yang ditugaskan, yaitu memberitakan Injil. Di Galatia 1 ayat 8, Wahyu 14 ayat 6, saudara sudah membaca. Tetapi mereka tidak tahu apa yang menyebabkan, tapi mereka melihat hasilnya. Perubahan dan pertobatan ada pada gerejanya. Jadi kita kembali lagi. Siapa yang akan Allah anugerahkan dimensi kemenangan, dimensi kuasa, kuasa yang baru ini, saya bisa katakan ini seperti baru buat hidup kita. Padahal itu Allah telah nyatakan itu melalui Yesus, anaknya, putranya sendiri. Allah menginginkan pada hari ini, melalui pewahyuan ini, saudara benar-benar bisa menerima dan mengambil dimensi yang disediakan oleh Allah yang telah terbukti ada pada dirinya Yesus. Saya sampaikan pada saudara untuk bisa mencapai dimensi ini di mana ada kandungan kata-kata dikatakan, maka engkau perlu dilayani sehingga engkau bertumbuh dalam kedewasaan. Jadi rintangan yang terjadi adalah penghalangnya saudara menjadi dewasa. Itu menjadi halangan buat hidup saudara. Mari kita lihat sekarang Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama. Ketika Yesus berumur 12 tahun, berarti Yakobus, Rasul Yakobus sudah lahir dan sudah menjadi saksi dalam kehidupannya Yesus. Lukas mulai dari bayi. Lukas pasal yang kedua, ayat 39, dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Dikatakan ayat 40, anak itu, maksudnya Yesus yang masih kecil itu, bertambah besar. Dikatakan bertumbuh dan menjadi kuat. Dikatakan became strong in the spirit, Tolong ditayangkan New King James Version-nya juga. Penuh hikmat, filled with wisdom. Ini adalah hikmatnya Allah untuk mewujudkan apa yang dia baru dengar. Dan kasih karunia, dia penuh dengan kasih karunia Allah pada dia. Kasih karunia itu membuktikan bahwa potensi Allah itu makin nyata dan makin nyata dalam kehidupannya. Sehingga dia mulai terus mengakhiri semua kekuatan naturalnya. Itu yang terjadi pada diri Yesus. Dia bertambah. Katakan bertambah. Itu untuk hidup, untuk kata-kata buat hidup saudara. Kemudian kita lihat lagi di ayat yang ke-52. Ini adalah mulai dari berusia 12 tahun. Tadi sebelum 12 tahun. Dan Yesus makin bertambah besar dalam hikmat. Dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Alkitab tolong ditayangkan dalam bahasa Inggrisnya, New King James Version saja. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Allah makin berkenan, Allah makin menyukai. In favor with God and man.
Lihat apa yang bertambah dalam dirinya Yesus. Hikmat. Bukan hanya dia menampung pengetahuan Allah, pewahyuan saja, pengertian saja, tapi hikmat. Bagaimana dia bisa mewujudkannya. Dia bertambah. Dan statur, ini adalah posisi rohaninya di mata Allah. Sehingga ini dampaknya, dia disukai Allah. Inilah yang disebutkan oleh Rasul Yakobus. Jika ada orang tidak bersalah dalam perkataan, dia manusia yang sempurna. Yesus mencapai kesempurnaan dalam kedewasaan yang penuh. Saya ulangi, Yesus mencapai kesempurnaan dalam kedewasaan yang penuh. Itu porsi buat hidup saudara. Saya ulangi, itu porsi yang Allah sediakan buat hidup saudara. Jadi kita lihat sekarang, bagaimana satu patah kata dia bisa memanifestasikan, mengekspresikan kuasa dan otoritasnya Allah dalam kata-kata itu. Dan juga bisa mengekspresikan dan memanifestasikan kemenangan Allah atas musuh. Ini dimensi yang Allah sediakan untuk hidup saudara, yang ditunjukkan pertama kali ke dalam diri Yesus. Mungkin minggu depan saya akan lanjutkan ini kepada saudara. Tapi dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Ada banyak orang selalu mengatakan, hati-hati dengan kehidupan, ada kuasa dalam perkataan. Tapi tanpa penjelasan. Kuasa dalam perkataan, itu kuasa siapa yang mengalir bersama dengan kata-kata yang kau ucapkan itu. Apakah itu kuasanya Allah atau kuasanya iblis? Kedua-duanya bisa membuat fakta nyata. Saya ingin supaya saudara bisa memahami hal seperti ini. Mungkin minggu-minggu yang akan datang saya akan bagikan secara khusus apa yang terjadi. Saya ulangi, apa yang terjadi kepada Nabi Yesaya di Yesaya pasal yang ke-6. Apa yang terjadi pada Nabi Yesaya di Yesaya pasal 6 ini. Saudara bisa lihat. Alkitab mengatakan demikian. Yesaya pasal 6. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Bertahun-tahun lamanya, kalimat yang pertama, baik dalam bahasa Inggris, dalam King James Version, in the year that the King Uzziah died, I saw also the Lord. Bahasa Inggris, melihat, menambahkan kata also, artinya juga. Jadi dengarkan saya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, in the year that the King Uzziah died, I saw also the Lord. Bukan hanya dia melihat Raja Uzziah mati,
tapi dia juga melihat Allah duduk di tahta. Dia bilang, sitting upon a throne high and lifted up, and his train filled the temple. Jadi dikatakan, terjemahannya adalah seperti ini. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku juga melihat Tuhan duduk di atas tatanya, bukan di kursi. Duduk di atas tatanya yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saya tidak akan jelaskan ayat ini sekarang. Tapi minggu-minggu akan, tapi saya mau menunjukkan pada saudara. Saya ulangi, mau menunjukkan pada saudara. Lihat, engkau bisa melihat dua alam sekaligus. Itulah kemampuan yang diberikan kepada gerejanya dan para nabi pada perjanjian lama. Kau bisa melihat alam natural itu berakhir, berubah. Mati Raja Uzia. Saya mau beritahu pada saudara, Raja Uzia ini merupakan salah satu raja teragung dari keturunan Daud, dan nyaris mirip seperti Daud, seperti Hizkia, seperti Salomo. Tetapi Allah melihat ada yang salah. Allah ingin memperteguhkan Yesaya bahwa dia tetap duduk di atas tahta yang sama, memegang kendali sebagai Allah Sang Pencipta, Allah yang berdaulat. Tahta, saya ulangi, tahta itu hanya diduduki oleh dua pribadi saja. Yang pertama adalah raja, yang kedua adalah hakim. Saudara lihat, Allah tetap duduk di tahta sebagai raja yang kekal, dan itulah yang harus menjadi pandangan buat Yesaya. Ketika Yesaya pengharapannya melihat keagungan daripada Raja Uzia yang memerintah selama 52 tahun. Saya ulangi, Raja Uzia itu memerintah selama 52 tahun. Tidak ada raja Yehuda yang begitu lama seperti Raja Uzia. Dan kehebatan Raja Uzia itu sampai ke Mesir. Itu hebatnya Raja Uzia. 52 tahun dia memerintah. Dan dia mulai memerintah, menggantikan ayahnya, kalau tidak salah namanya Amazia. Dia memerintah sejak berusia 16 tahun. Tapi ini akan saya bahas nanti hari-hari yang akan datang. Saudara bisa lihat apa yang terjadi pada dirinya. Apa yang terjadi pada dirinya Yesaya. Ketika Allah mengakhiri kekaguman dia akan hal-hal yang natural, Allah memperteguhkan dia bahwa yang kekal itu harus menjadi pandangan buat dirinya. Dan dia mendapati bahwa dia najis bibir. Dia berdosa dalam bibir. Itu sebabnya dia tidak bisa efektif bekerja untuk Tuhan, mencapai rencananya Tuhan. Tapi ketika dia dikuduskan bibirnya, apa yang terjadi kemudian? Dia mendengar suara yang berkata, siapakah yang akan kutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Dia dengar suara Tuhan, firman Allah. Segera dia menyambutnya. Ini aku, utuslah aku. Seluruh dunia menantikan, saudara.
gereja menerapkan dimensi kuasa Allah, otoritas Allah pada kata-kata mereka, dan juga dimensi kemenangannya Allah pada kata-kata mereka. Seluruh dunia menantikan seperti itu. Kalau saudara tidak mengarahkan hidup saudara kepada kedewasaan yang penuh, maka saudara bisa bayangkan seluruh dunia menantikan saatnya ada orang-orang yang bangkit, ada generasi yang bangkit. Kalau begitu, generasi yang dibangkitkan oleh Allah pada akhir zaman ini adalah generasi yang dalam pendewasaan oleh Allah sendiri. Generasi yang dewasa itu generasi yang dibangkitkan sebagai generasi yang terakhir pada akhir zaman ini. Minggu depan saya akan lanjutkan, tapi marilah kita membaca 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10. Saya sudah sampaikan kepada saudara, kata-kata yang mengandung kuasa dan otoritasnya Allah dan dimensi kemenangan yang ada dalam kata-kata saudara. Itu yang dinantikan untuk bisa mengubah seluruh dunia ini. Mari kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-10. Mulai dari ayat yang ketiga. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi atau memakai senjata duniawi atau memakai kekuatan daging. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Saya sudah sampaikan, kata-katamu harus menggunakan kuasa Allah. Itu menjadi senjata yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng kekuatan apa saja yang ada pada musuh. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, kesombongan manusia, mirip kepada setan, angkuh, sombong, untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita baca di dalam ERV Bible ayat 4 dan 5-nya saja. The weapons we use are not human ones. Our weapons have power. Senjata kami memiliki power from God and can destroy, dan bisa menghancurkan, meluluh lantakkan the enemy strong places, meluluh lantakkan tempat-tempatnya kekuatan iblis. We destroy people's argument. Kami bukan hanya menghancurkan musuh, tapi wujud musuh itu dalam bentuk apa? Argumentasi dari orang-orang. Ayat yang kelima, and we tear down, merobek every proud idea datang dari pikiran, that raises itself against the knowledge of God. We also capture every thought, sanggup menangkap every thought, segala pemikiran, and make it give up, menyerah, dan obey Christ. Saya akan bacakan pada saudara terjemahan yang saya sudah bikin buat saudara.
Dia bilang, karena senjata perang kita bukanlah senjata darah dan daging, fisik. Dikatakan apa? Tetapi senjata yang kuat di hadapan Allah untuk meruntuhkan dan menghancurkan benteng-benteng ataupun setiap tempat musuh yang kuat. Jadi senjata kami gunakan bukanlah senjata manusia. Senjata kita memiliki kekuatan dari Allah, kuasa dari Allah yang dapat menghancurkan tempat-tempat musuh yang kuat. Kami menghancurkan argumentasi, alasan-alasan orang. Kalau orang kita beritakan ini, bukan perdebatan di ruang sidang antara lawyer dengan jaksa. Dan ayat 5, dan kami meruntuhkan setiap gagasan yang sombong, ide-ide yang sombong, yang bertentangan dengan pengetahuan tentang Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Kami juga menangkap setiap pikiran dan membuatnya menyerah dan menaati Kristus. Katakan senjata. Saudara bisa lihat yang berisi kekuatan Allah. Senjata itu tidak bisa dibendung. Saya ulangi, tidak bisa dibendung. Oleh iblis, oleh musuh. Tidak bisa dipertahankan benteng. Semua benteng bisa dihancurkan. Itu adalah senjata. Kau harus tahu. Dalam kata-katamu, dalam lidahmu, yang mengandung kuasa dan otoritas Allah. Itu disebut adalah senjata yang mematikan, yang menghancurkan semua tempat-tempat musuh. Semua strategi dan siasat musuh. Semua kekuatan musuh. Gereja dibangkitkan oleh Tuhan agar mengalami pendewasaan, mencapai kesempurnaan, sehingga menjadi manusia yang sempurna, sehingga Allah lah menjadi penguasa satu-satunya atas lidah saudara. Karena setelah hati saudara dimenangkan, hati saudara menjadi tempat tersedianya kuasa dan otoritas Allah serta kehendak Allah, maka apa yang meluap dari hati akan keluar melalui lidah dalam wujud kata-kata. Tetapi begitu bukan hanya kata-kata saja. Banyak orang mendengar kata-kata, tetapi di dalamnya ada otoritas, ada kuasa, ada kehendak Allah, ada target Allah, ada sasaran Allah, ada maksud tujuan Allah. Ketika itu engkau lepas kata-kata itu, maka apa yang ada di dalamnya akan bergerak, akan bekerja, akan sesuai dengan potensinya, mencapai maksud dan tujuan itu. Iblis berunding di Gerasa, dan mereka punya ide, masukkan kami ke dalam babi. Yesus bilang, silakan. Mengapa? Karena kata-kata Yesus jangan sampai terlanjur menghantam habis 6.000 lebih kekuatan setan. Itu sebabnya sebelum Yesus bertindak, berkata-kata yang lebih lanjut, mereka punya ide. Bukan berarti Yesus menurut, tapi Yesus tahu tujuan dia ke Gerasa untuk memperagakan kepada para murid-muridnya dimensi kuasa dan otoritas dan kemenangan pada lidah. Dan dia datang
untuk menghancurkan semua pekerjaan-pekerjaan iblis. Khususnya pada orang strategisnya Allah di Gerasa itu. Tidakkah engkau tahu? Pewahyuan ini Allah singkapkan buat hidup saudara. Untuk membawa saudara menjadi manusia di akhir zaman. Yang akan memanifestasikan dan mengekspresikan kuasa dan otoritas Allah. Kehendak dan maksud tujuan Allah. Melalui kata-kata yang tidak akan bisa dibendung oleh manusia, oleh sistem dunia ini, oleh kekuatan iblis, tidak akan bisa dibendung. Itulah yang Allah anugerahkan pada saudara. Amin. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Pewahyuan kepada kami. Hikmat-Mu kau anugerahkan kepada kami. Supaya kami memasuki dimensi yang baru ini. Dimensi kekuasaan. Dimensi otoritas dan kemenangan. Yang telah Engkau tunjukkan lebih dahulu kepada putra-Mu, Yesus. Hari ini kami menerimanya. Saudara-saudara, hari ini terimalah saatnya. Anugerah daripada Tuhan. Dia ingin memasukkan dimensi ini menjadi milik hidup saudara. Sehingga Allah menjadi Allahnya saudara. Nama saudara. Hari ini juga iblis akan tahu. Hari ini juga Allah akan tahu. Saudara juga tahu. Orang lain juga bakal akan tahu. Bahwa otoritas dan kuasa Allah ada pada kata-kata. Ada menguasai lidah dan seluruh kehidupan saudara. Bapa, terima kasih untuk anugerah yang kau berikan kepada kami. Sehingga kami bisa memahaminya ini. Dan kami bisa mewujudkannya. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.